Halo semuanya, perkenalkan nama saya Angel Kevin Andreas dari Departemen Akademik dan Keprofesian Himpunan Mahasiswa Tambang, Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Jember. Di sini saya dan teman-teman Akaprof akan memberikan teman-teman pengenalan tentang alat-alat laboratorium yang berkaitan dengan pertambangan khususnya. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Oke, untuk alat selanjutnya yaitu di sini ada loop yang kecil dan juga ada dua jenis palu geologi. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai loop ini. Nah, loop ini meskipun ukurannya kecil, ini tuh sangat berguna untuk para geologis karena berguna untuk mendeskripsikan suatu mineral yang terkandung dalam batuan yang tidak dapat terlihat oleh mata, seperti pada batuan ini. Nah, di sini caranya kita bisa langsung melihat menempelkan loop ini pada batuan ini, dan ini langsung kita bisa terlihat mineral yang ada di dalamnya. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada palu geologi. Nah, palu geologi ada dua jenis, yaitu yang berbentuk pipi yang berguna untuk mengait pelapisan batuan yang berbentuk lunak seperti pada batuan sedimen. Lalu yang terakhir ada palu geologi runcing. Nah, yang berguna untuk mengambil sampel batuan yang berbahan keras seperti batuan beku. Oke, baik, berikutnya saya akan menjelaskan yaitu kompas geologi atau kompas Bruton. Fungsi dari kompas ini adalah menentukan sudut batuan atau menentukan kedudukan dari batuan. Berikut cara penggunaannya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari kompas geologi. Yang pertama ada folding sight. Folding sight ini digunakan dalam pengukuran bearing dan inclination sight. Digunakan juga sebagai bagian pelindung penutup kompas. Yang kedua ada lid bagian sini. Lid digunakan sebagai penutup kompas dan merupakan tempat cermin, axial line, dan sighting window yang berguna ketika membidik suatu sasaran. Lalu yang ketiga ada mirror atau cermin. Mirror yang terletak pada lid berfungsi sebagai alat yang membantu untuk melihat sasaran, terutama ketika mengukur arah dengan kompas sejajar dengan pinggang. Lalu ada axial line. Axial line ini berfungsi sebagai indikator kesejajaran kompas dengan sasaran yang dibidik. Lalu ada sighting window. Ini sighting window, lubang yang terletak pada lid, di tengahnya dilewati oleh axial line, berfungsi untuk membidik suatu sasaran di hadapan pengamat dengan tepat. Lalu ada bullseye level. Ini bullseye level ini terletak pada bagian utama kompas dan berfungsi sebagai indikator horizontal dari kedudukan kompas geologi. Selanjutnya ada index pin di bagian sini. Index pin ini suatu titik yang dekat permukaan gradient circle yang berfungsi untuk penyesuaian deklinasi magnetik. Lalu ada kompas needle. Kompas needle ini di bagian sini. Kompas needle atau jarum yang berfungsi menunjukkan arah utara dan selatan dari medan magnet bumi. Lalu ada lift pin. Lift pin itu yang ini. Lift pin tombol kecil yang berfungsi untuk menahan arah dari jarum kompas agar dapat diamati dengan baik. Lalu ada adjusting screw bagian sini. Adjusting screw ini berfungsi untuk mengubah arah graduated circle agar kompas menunjukkan posisi geografi yang benar. Lalu ada wire. Wire itu pada jarum kompas yang dapat digeser berfungsi sebagai pemberat untuk menyesuaikan inklinasi magnetik. Lalu ada Heinz sendi di sini. Heinz ini dapat dilipat. Terdapat dua buah pada kompas geologi ini, pada sighting arm dan Heinz pada lid. Lalu ada sighting arm di bagian sini. Sighting arm ini lengan pada sisi kompas yang berfungsi terutama saat membidik suatu sasaran dan indikator arah suatu kemiringan objek ketika mengukur kemiringan atau dip. Lalu ada open slot di bagian sini, open slot. Lubang pada sighting arm, di tengahnya terdapat benang aksial yang berfungsi untuk membantu membidik sasaran dengan tepat. Yang terakhir ada pip sight di bagian sini. Pip sight berfungsi untuk membidik objek dalam pengukuran azimut. Untuk alat selanjutnya ada Garmin 64SC yang fungsinya untuk mengetahui koordinat titik suatu lokasi di lapangan. Berikut adalah cara pengoperasiannya.
ini bagian dari komponen yang terdapat pada GPS Garmin 64 SC. Yang pertama, power key yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan GPS, zoom out key yang berfungsi untuk tombol memperkecil peta, fix key untuk memilih halaman atau tekan agak lama untuk menghidupkan atau mematikan kompas, menu key untuk melihat isi pilihan menu atau tekan 2 kali untuk menu utama, enter key untuk menyetujui atau mengambil pilihan menu atau tekan agak lama untuk mendapatkan data koordinat. Untuk rocker key untuk menggerakkan peta untuk memilih pilihan menu, zoom in key untuk memperbesar peta, find key untuk mencari waypoint kota atau lokasi di sekitar Anda, mark key berfungsi untuk menyimpan lokasi sekarang pada waypoint, quit key berfungsi untuk kembali ke halaman sebelumnya atau keluar dari menu. Ini cara pengoperasiannya. Yang pertama, nyalakan dengan tombol power, ditekan beberapa detik. Terus nanti ada menu. Yang pertama, ubah profil yang bisa berfungsi untuk mengubah profil yang ada di Garmin. Terus kalkulasi area, waypoint, kelola titik ini membuat titik lokasi. Terus kelola jejak, ada fitur kamera, ada rencana rute, terus ada setting, pencatatan perjalanan, kalender, matahari dan bulan, ada stopwatch, kalkulator, alarm, berbagi nirkabel, penampilan foto, alarm kedekatan, berburu dan memancing, aktif rute, peta, geoakses, kompas, plot elevasi, satelit, petualangan, center, dan masih banyak yang lainnya. Terus cara membuat titik dengan cara tekan tombol mark, terus tekan selesai. Untuk membuat rute perjalanan, temukan find, cari lainnya ke yang titik yang sudah diplot tadi 040. Terus titiknya ditarik ke peta yang kita inginkan. Misal kita ke Rumah Sakit Paru-Paru Jember, diklik, nanti menghasilkan jarak dari titik ke Rumah Sakit Jember 1,6 kilo dan diketahui UTM sama UPS-nya. Terus pergi, terus klik ya, nanti ini ada rute yang berwarna pink. Untuk alat yang berikutnya yaitu theodolite. Jadi, theodolite ini merupakan alat yang digunakan dalam survei guna mengukur sudut horizontal dan vertikal. Garis pandang theodolite ini bisa diputar melalui 180 derajat dalam bidang vertikal tentang sumbu horizontalnya. Untuk fungsi-fungsi dari theodolite biasanya yaitu yang pertama, untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Kemudian, untuk menentukan letak garis dan sudut. Selanjutnya, untuk melakukan pengukuran pada jarak optik suatu benda. Kemudian, untuk menentukan dan menetapkan secara pasti posisi geografis dari pengamatan. Dan yang terakhir, untuk mengontrol dan menyesuaikan konstruksi terowongan. Pada alat theodolite terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada pembidik, kemudian ada sikro mikrometer, selanjutnya ada tribrak, kemudian ada tribet, kemudian ada sikro kaki pelaras, kemudian ada sikro optik, kemudian ada gelembung udara, dan yang terakhir ada teleskop. Kita bergerak ke alat berikutnya. Alat berikut ini bernama shift shaker. Alat ini berfungsi untuk mengayak, atau lebih tepatnya untuk memisahkan partikel halus dari bahan kasar dengan cara menggetarkan atau memberikan gerakan yang akan membuat bahan tersebut masuk ke dalam lubang mesh dan terpisah secara ukuran partikel. Untuk tahapan penggunaan shift shaker ini, yang pertama adalah teman-teman harus menyiapkan bahan atau material yang akan diayak. Ketika teman-teman sudah menyiapkan bahan atau material yang diayak,
teman-teman bisa menuang material atau bahan tadi ke dalam shift stack. Ketika sudah tertuang semua, teman-teman bisa menutup shift stack tadi menggunakan penutup. Ketika sudah tertutup, teman-teman bisa menaruh shift stack tadi ke alat shift shakernya. Dan jangan lupa untuk mengencangkan clamp hand yang berada di bagian kanan dan bagian kiri. Ketika sudah dirasa kencang, teman-teman bisa menyalakan shift shaker dan biarkan alat tersebut mengayak selama 10-15 menit. Ketika sudah diayak selama 10-15 menit, teman-teman bisa mematikan shift shaker terlebih dahulu, baru mengendurkan clamp hand yang berada di bagian kanan dan di bagian kiri, kemudian baru mengambil shift stack untuk melihat bahan-bahan yang tadi sudah diayak. Dari sini teman-teman bisa lihat bahan-bahan atau material yang lolos dari setiap stacknya. Untuk yang pertama ada 50 mesh, kemudian ada 100 mesh, dan untuk yang terakhir itu berada di 200 mesh. Untuk yang 200 mesh sepertinya tidak ada yang lolos. Untuk cara penggunaan shift shaker sampai sini dulu. Kita bergerak ke alat berikutnya. Untuk alat berikutnya yaitu point load index. Jadi uji point load index ini merupakan uji indeks yang telah secara luas digunakan untuk memprediksi nilai UCS suatu batuan secara tidak langsung di lapangan. Biasanya, hal ini dilakukan untuk menguji range kekuatan dari suatu batuan. Untuk cara penggunaan dari point load index yaitu, yang pertama, ambil sampel yang akan ditekan, kemudian letakkan pada alat dan berikan tumpuan atas untuk merapatkan sampel pada alat. Kemudian, tekan tombol on pada alat dan tunggu hingga sampel hancur. Lalu, amati pada bagian penunjuk kekuatan dan catat hasilnya. Pada video ini, alat yang digunakan adalah alat milik teknik sipil, namun secara keseluruhan untuk kerja sama dengan alat point load yang digunakan pada teknik pertambangan. Cukup untuk pengenalan alat point load, kita bergerak ke alat berikutnya. Oke teman-teman, selanjutnya di lab kita ada anemometer. Anemometer ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada humidity meter, yang kedua ada anemometer. Nah, kegunaannya sama-sama bisa mengukur suhu ruangan atau suhu udara, tetapi untuk yang ini untuk mengukur kecepatan angin dan juga untuk memperkirakan cuaca. Kalau yang ini untuk mengukur humidity atau mengukur kelembapan suhu ruangan ataupun udara. Untuk bagaimana cara pengoperasiannya, ayo kita praktekin. Oke, sekarang lanjut ke bagian pempraktekan cara penggunaan anemometer. Untuk yang pertama kita nyalain dulu menggunakan tombol power di sini. Kita pencet sekali. Tunggu sampai displaynya muncul. Nah, karena anemometer belum dicolok, jadi belum ada keterangan apapun di display. Pertama-tama kita colok dulu fan probe plug ini ke dalam soket. Oke. Kemudian setelah dicolok, tahan bagian hold selama 2 second. Dia akan muncul untuk kecepatannya. Ini bisa kita tes dengan meniupkan fan-nya. Itu akan muncul berapa kecepatan udara yang masuk ke dalam fan ini.
Kemudian untuk mengganti satuan kecepatan, baik satuan kecepatan maupun suhu, kita bisa lewat setting. Kita pencet selama 5 detik, kurang lebih 5 detik. Kemudian untuk mengganti satuan kecepatan ini, kita bisa pencet hold function sekali. Tergantung dari pengguna ingin menggunakan satuan kecepatan apa. Di sini ada km/h, ada juga mph, ada knot dan fpm. Oke, kemudian kalau sudah selesai pencet enter. Nah, di sini juga bisa untuk mengubah satuan dari suhu atau derajat. Ini ada dua pilihan. Yang pertama ada Celsius, kemudian yang kedua ada Fahrenheit. Ketika sudah pencet enter. Ini juga pencet setting dan ini pencet setting. Nah, begitulah cara penggunaan untuk alat anemometer untuk mengukur kecepatan angin. Selanjutnya ada humidity meter, ini untuk mengecek kelembapan udara. Pertama-tama sama seperti yang tadi, kita pencet power untuk menyalakan alatnya. Ketika sudah nyala, kita colokkan humidity plug ini ke dalam soket tempat yang sama tadi. Setelah sudah, kita pencet hold atau function ini selama 2 detik. Kemudian sudah muncul persenan RH-nya dan suhunya. Di sini persenan RH ini maksudnya adalah rasio humidity. Ini adalah satuan untuk kelembapan suhu ataupun udara. Dan di sini juga ada satuan suhu ruangan ataupun suhu udara. Dan untuk mengganti satuan suhunya kita bisa mencet setting sama kurang lebih 5 detik. Nah, ini bisa diganti menjadi Fahrenheit maupun Celsius. Kemudian ketika sudah memilih satuan suhu, kita bisa pencet enter. Ini juga pencet setting. Ini juga pencet setting lagi. Nah, begitulah cara menggunakan humidity meter. Terima kasih telah menyaksikan video pengenalan alat lab ini. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kami dari Departemen Akaprof meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.